Gadis cantik dari atas gunung 15. Biur, apa itu? Cepat-cepat pria berbadan bongsor itu bergegas ke arah air terjun mengejar sesuatu yang tidak ia ketahui. Mendaki batu paling besar dengan susah payah mencari benda yang terjatuh dari atas sana. Terbelalaknya ia apa yang didapati mata. Ada gadis berambut panjang sangat panjang berusaha bangkit dari dalamnya air menyugar ke belakang rambut panjang indahnya sepinggul hingga cipratan air mengenai wajah Dita. Cantik. Gadis misterius itu mendelikkan mata terkejut langsung menoleh menghentikan tangan menyingkirkan sisa-sisa rambut yang masih menempel di wajah refleks lengan menyilang ke dada. Jangan takut, kamu tidak apa-apa, aku bukan orang jahat. Gak akan ngapa-ngapain kamu. Tenang Dita mengangkat kedua tangan. Ayo. Aku bantu naik. Gak baik malam-malam mainan air. Bisa masuk angin kamu. Ayo. Dita mengulurkan tangan menawarkan bantuan setelah kaki kirinya ia turunkan ke batu yang lebih rendah untuk memudahkan ia membantu naik gadis di depannya keluar dari dalam air. Ayo, ajaknya lagi agak keras sedikit memaksa. Tangan terus mengulur ke depan. Ditatap wajah Dita sekali lagi untuk memastikan manusia ini benar-benar tidak ada niatan jahat sebelum ia yakin ikut memanjat batu. Uluran tangan tidak disambut baik ia tarik kembali lalu duduk di atas batu yang tadi menunggu membiarkan wanita muda itu kesusahan sendiri menaiki batu dengan pakaiannya seperti itu. Dibantu gak mau. Susahkan. Bandel. Si gadis melirik sebal beraninya manusia ini mengomelinya. Ayahandanya saja tidak pernah berbicara sekasar itu. Nama kamu siapa? Dilirik lagi sekilas dengan bibir masih manyun dongkol kedua tangan memeras selendang putih yang tersampir di pundak kanan untuk mengurangi kadar air dari dalam kain. Kenalin. Aku Dita. Tangan Dita masih mengambang tidak dipedulikan. Apa dia merajuk? Dasar wanita. Kamu tadi yang jatuh. Gadis itu menatap sudah tidak lagi cemberut hanya sebentar sebelum menunduk mengangguk. Kaki dimasukkan lagi ke dalam air bermain air padahal udaranya saja bikin ngilu. Dingin banget apalagi airnya. Kok bisa? Kamu dari atas. Hutan atas situ. Kakiku terkilir. Oh alah. Rupanya bidadari keseleo. Tawa Dita memecahkan keheningan malam. Si gadis ikut tersenyum geli dengar penuturan manusia di depannya. Teringat tingkah konyolnya barusan bisa-bisanya ia terpeleset. Lama-kelamaan jadi nyaman. Tidak ada canggung-canggungnya sama sekali. Sepertinya manusia ini beda dengan yang lain. Berasa mengobrol bersama teman karib yang ia sendiri tidak punya. Nih, dahi mengerut. Kenapa ia menyodorkan baju tebal miliknya bukankah itu semakin membuatnya kedinginan? Dingin, bisa-bisanya kamu malam-malam begini pakai pakaian seperti itu. Mainan air pula. Bayangin saja sudah kaku badanku. Gak baik juga gadis berpakaian terbuka seperti itu. Harus tertutup dijaga. Banyak buaya darat. Nih, buruan dipakai. Satu lagi. Gerakan tangan terhenti lagi menunggu. Maunya apa sih ini manusia banyak sekali tuntutannya. Dita berdiri dari duduk jongkoknya melangkah turun ke batu yang lebih kecil tempat putri duduk. Gadis tersebut siaga menjauhkan badan merapatkan jaket yang baru terpasang satu lengan ternyata. Sebentar. Nah, gini cantik. Diangkat wajahnya yang tertunduk mendengar pujian lagi dari manusia di depannya. Ada rasa hangat di dalam dada. Jangan dilepas. Kamu cantik begini. Selendang belakang disampirkan Dita di atas kepala gadis yang baru dikenalnya. Ini baru enak dipandang tidak seperti tadi. Terlalu. Atasan kemben berwarna emas dipadukan dengan bawahan kain jarik putih coklat. Beberapa hiasan di lengan dan leher serta mahkota kecil di atas kepala. Semuanya berwarna emas. Selendang putih tersampir rapi di pundak kanan menambah kesan selayaknya putri-putri kerajaan pada masa lampau. Putri, diangkat lagi wajahnya tidak percaya. Dari mana ia tahu? Kenapa? Kaget, lugu banget sih kamu. Noh, ada mahkota. Ia tersenyum. Meraba kepala baru teringat. Hayo, mahkotanya hilang. Tawa Dita kembali menggelegar melihat wanita di depannya panik celingukan mencari mahkota berharganya hilang. Siapa tahu jatuh ke dalam air saat ia terjebur tadi. Nih, tidak tega Dita lantas mengembalikan mahkota yang ia sembunyikan tanpa sepengetahuan si pemilik. Si pemilik hanya tersenyum tidak marah menerima barang kerajaan berharga miliknya. Itu di lengan asli dari lahir atau? Tanyanya kemudian menggantung tanpa sengaja melihat tato kecil mahkota di urat nadi di lengan sebelah kiri.
Putri meraba tanda lahir miliknya yang ada di lengan berusaha menutupi dengan lengan jaket. Tanda lahir, kalau itu di wajah. Lengan, maaf tadi tidak sengaja lihat. Makanya gadis itu pakai pakaian yang tertutup. Dahi mengerut sesaat, bukan. Ini bisa hilang. Kami para wanita suka memakai seperti ini. Ada coretan hiasan berwarna hitam di wajah dan beberapa di lengan menambah aura cantik si pemakai. Kalau yang di punggung, maaf ini benar-benar di luar prediksi. Aku langsung berpaling kok, serius. Cuma sekejap, ini dari mendiang ibunda. Maaf. Dia tersenyum sebelum menyuarakan isi hati yang selama ini dipendam. Tidak pernah sama sekali tersalurkan. Teman dekat tidak punya. Teman sebaya banyak tapi seakan ada sekat. Tidak mungkin cerita ke ayahanda. Kasihan ayahanda sudah banyak masalah di kerajaan. Tidak mau menambah lagi beban pikiran satu-satunya orang tuanya yang paling berharga. Cukup kepergian ibunda, jangan ditambah lagi kesedihan, diraut gagah tegas sang raja. Ibunda bukan seperti ayah. Ibunda Putri Ul Asterisar. Ayah sama seperti kalian, wujud aslinya ayahanda seorang kesatria. Ibunda harus pergi melawan mereka saat kerajaan diserang tepat setelah aku dilahirkan agar mereka tidak sadar kehadiranku. Saat itu ayahanda sedang tidak di rumah. Ibunda, di atas sana di kejauhan sana sepasang mata memperhatikan keduanya dengan dada terasa sesak namun bibir mengulas senyum sedikit tanpa keduanya ketahui. Dita sama sekali tidak menyela membiarkan wanita itu menangis bercerita. Sepertinya ia tidak punya tempat untuk berkeluh kesah. Jadi, sebelah sini ayah sebelah sini ibu. Canda Dita tidak tahan lebih lama menjadi saksi bisu teman barunya sesenggukan gitu. Bukan gitu, keluhnya Tobat. Antara jengkel pengen ketawa tapi masih ingin nangis. Kamu gak akan takut, serius. Setelah memastikan Dita tidak takut ia tersenyum mendongak menyiapkan diri. Dengan hanya sekejap mata dia melesat ke atas merubah kaki yang terbungkus batik menjadi ekor panjang besarnya. Jantung Dita dibuatnya sok terpental ke belakang berusaha menguatkan hati tersenyum kagum padahal aslinya ia benar-benar ketakutan ingin kabur tapi khawatir gadis itu merajuk lagi. Kecewa. Sudahlah dia laki-laki harus mengalah. Tahan-tahan saja. Semoga ia tahan sampai akhir. Di atas sana gadis itu tersenyum. Akhirnya ada yang tidak takut dengan wujud aslinya titisan ibunda tercinta. Kamu gak takut? Tanyanya setelah mendekatkan wajah tepat di depan muka Dita yang pias susah payah menelan ludah menjauhkan kepala. Ngeri bos meski cantik. Mana bisa aku takut, kalau kamunya secantik itu. Gadis setengah Ul Asterisar itu tersipu malu. Meliuk-liukkan badannya ke atas lalu dijatuhkan tubuh secepat angin ke dasar sungai melilit batu paling besar yang ditumpangi Dita meringis menutupi ketakutannya. Pekik Dita keras terpental ke belakang kaget pura-pura takjub. Gak tahu saja teriakannya untuk menghilangkan sedikit ketakutan yang meremang hebat keseluruhan tubuh. Bagaimana tidak merinding badannya tergolong mungil untuk wanita Indonesia. Mungkin cuma 154 cm-an lah. Tapi ekor, buju buneng panjang besar. Ada mungkin sepohon gede. Panjangnya jangan ditanya lagi. Ada kali kalau ia berdiri lurus tingginya melewati rumah. Kalau boleh pingsan sekarang. Boleh juga pingsan tapi sekali lagi naluri kelakiannya tidak ingin berbuat demikian tidak mau membuat gadis yang sedang main Asterisari indah patah hati. Pemilik mata itu tidak hentinya ikut tersenyum menyaksikan putri sematawayang bahagia bersama kawan baru. Putri kecilnya sudah tumbuh remaja tanpa disadari.